Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Sensi beralih ke arah lain, dan untuk sesaat, dia benar-benar bingung. Bahkan mengingat semua pengalaman yang dia miliki dalam hidupnya, dia sebenarnya masih tidak dapat memahami mengapa Yun Ce begitu bertekad dan tegas. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya, dia jelas tahu bahwa jika dia pergi, dia hanya akan mati sia-sia. Bahkan jika itu adalah seseorang yang penting baginya, dia tetap tidak boleh berperilaku tidak masuk akal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Sensi sambil menghela nafas pelan. Hatimu sudah menjadi gila, tolong tenangkan dirimu dulu. Saya sangat tenang. Saya lebih tenang daripada yang pernah saya alami sebelumnya dalam hidup saya. Suara Yun Ce semakin serak setiap kali dia berbicara dan darah mengalir deras saat merembes dari gusinya. Aku mengerti setiap hal yang kamu katakan, aku mengerti setiap kata. Tapi kaulah yang tidak mengerti apa sebenarnya arti dia bagiku, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Sensi terdiam. Biarkan aku pergi, kumohon. Biarkan aku pergi, lepaskan aku. Suara robekan yang sangat mengerikan terdengar di udara, dua garis berdarah yang sangat mengejutkan dan mengerikan sebenarnya terbelah secara bersamaan di lengan Yun Ce. Tubuhnya telah sepenuhnya ditekan namun tekadnya yang mengkhawatirkan untuk terus berjuang telah muncul dari dalam, mata indah Sensi bergetar hebat. Yun Ce di depannya seperti binatang buas yang putus asa yang telah dikurung di dalam sangkar kegelapan, binatang buas yang menggunakan darah segar dan nyawanya untuk mengaum dan berjuang. Tanpa Jasmine, Yun Ce hanya akan menjadi orang cacat tak berguna yang diusir dari klannya sendiri, yang menerima tatapan dingin tanpa henti, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi anggota keluarganya sendiri. Jadi apa yang dia rasakan terhadap rasa terima kasih Jasmine? Tidak, bukan, jelas sekali bukan. Perasaan yang dia miliki terhadap Jasmine sangat aneh dan luar biasa, berbeda dari setiap wanita lain yang pernah memasuki hidupnya, dan dia tidak mampu mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata. Tapi perasaan yang tidak bisa dijelaskan inilah yang mengikat hati dan jiwanya, yang menyebabkan dia mengejarnya ke alam dewa. Perasaan inilah yang memungkinkan dia untuk beralih dari seseorang yang bahkan belum memasuki jalan ilahi ke dewa yang diberikan nomor 1 wilayah ilahi timur dalam kurun waktu 3 tahun. Semua demi bertemu dengannya lagi. Dan sekarang, dia telah mendengar bahwa dia akan menjadi korban, bahwa dia akan menghilang dari dunia ini selamanya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Dia harus mencapai sisinya, tidak peduli apa, bahkan jika dia mati, bahkan jika dia kehilangan segalanya. Dia sangat menyadari fakta bahwa pemikiran ini akan dianggap bodoh oleh orang lain. Namun, dalam hidupnya, dalam dua kehidupannya, dia tidak pernah setegas dan setegas dia saat ini. Tuan, Heling melangkah maju dan dengan lembut berlutut di depan Sensi. Saya mohon, biarkan dia pergi. Alis bulan sabit Sensi sedikit berkerut. Linger, kenapa kamu juga begitu disengaja? Karena Linger memahami perasaannya. Mata Heling kabur dan suaranya dipenuhi dengan kesusahan. Jika orang yang dimaksud adalah Linger, saya pasti akan pergi juga, bahkan jika saya tahu bahwa saya tidak dapat menyelamatkannya, bahkan jika saya tahu bahwa saya akan melakukannya, hanya akan mengirim diriku sendiri ke kematian yang tidak berarti, aku pasti akan tetap pergi. Sensi melihat ke arah Heling sebelum melihat ke arah Yun Ce saat perasaan tidak tahu tindakan apa yang harus diambil muncul di dalam dirinya. Emosi ini, yang sudah lama tidak dia ketahui, sekarang muncul, berputar di sekitar hatinya. Kenapa sebenarnya dia melakukan ini? Wan Hu, jika itu kamu, biarkan aku pergi, lepaskan aku. Guru, teriakan serak Yun Ce menutupi permohonan Heling saat terdengar di telinga Sensi. Dia berbalik, punggungnya menghadap kedua orang itu sambil perlahan menutup matanya.
Apakah kamu tahu cara menuju alam Dewa Bintang? Dia bertanya dengan lembut, suaranya seperti angin hantu, lembut dan seringan kapas. Perjuangan Yun Ce terhenti sejenak. Dia telah pergi ke alam Dewa Bintang tetapi terakhir kali dia pergi, dia tiba di sana melalui formasi teleportasi mendalam dari alam Dewa Surga Abadi. Jadi dia tidak tahu di mana sebenarnya alam Dewa Bintang berada. Sensi mengulurkan tangan dan saat dia menunjuk jarinya, sekelompok kecil warna putih terbang keluar dan memasuki ruang di antara alis Yun Ce. Segera lokasi alam Dewa Bintang dengan jelas terpatri dalam jiwa Yun Ce. Hidupmu telah diselamatkan olehku, tapi pada akhirnya, takdirmu pada akhirnya adalah milikmu sendiri. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya dapat memberi saran tetapi saya tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Anda, karena Anda telah membuat pilihan ini, pergilah. Bang! Dengan letupan lembut, cahaya putih yang mengelilingi Yun Ce menghilang. Penindasan lenyap dan Yun Ce terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Setelah dia menemukan pijakannya, dia tidak segera pergi. Sebaliknya dia berdiri di sana dengan ekspresi tercengang di wajahnya sambil menatap punggung Sensi dengan bingung, dan dia melakukannya untuk waktu yang sangat lama. Dia perlahan berjalan ke depan dan dengan ringan memeluk Sensi dari belakang setelah itu. Sensi, nafas Yun Ce teratur saat dia dengan lembut berbicara ke telinga Sensi, meskipun begitu, aku tidak pernah bisa mengerti mengapa kamu begitu baik padaku. Hidupku adalah sesuatu yang kamu selamatkan, energiku yang sangat dalam adalah sesuatu yang Anda berikan kepada saya, dan Anda bahkan bekerja keras untuk merekonstruksi kondisi mental saya, membimbing saya untuk mengubah tujuan saya yang awalnya mengecewakan. Saya tahu dan telah merasakan semua hal ini. Saat saya menerobos ke alam Raja Ilahi, saya bahkan berpikir bahwa kondisi mental dan emosional saya telah mengalami perubahan yang sangat besar juga. Tapi, saat aku mendengar namanya, aku tahu bahwa pada akhirnya aku hanyalah manusia biasa yang mengecewakan. Sensi tidak mengatakan apapun tetapi dia juga tidak mendorongnya. Meskipun itu terdengar seperti hal yang sangat kekanak-kanakan dan konyol bagimu, dia kebetulan adalah orang yang aku rela memberikan segalanya, sehingga aku akan membuang semua kewaspadaannya. Rahmatmu, harapanmu, sepertinya aku ditakdirkan untuk mengecewakanmu dalam hidup ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukanmu dan kemudian aku akan patuh dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Setelah itu, Yun Ce tiba-tiba melepaskan Sensi dan terbang ke udara saat dia terbang ke Vanishing Moon Celestial Palace. Seberkas sinar bulan yang pekat meledak ke arah luar di langit dan istana langit bulan hilang berubah menjadi jejak cahaya bintang saat menghilang ke cakrawala yang jauh. Tuan, Heling menangis pelan dan bahkan sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal, dia sudah berubah menjadi sinar hijau zamrud saat dia menghilang dari belakang Sensi dan kembali ke mutiara racun langit. Jangka waktu yang lama berlalu sebelum Sensi akhirnya berbalik. Dia mengulurkan jari gioknya dan dengan ringan menelusuri udara, membangun formasi transmisi suara tingkat tinggi. Tolong aku, Yun Ce saat ini sedang bergegas ke alam Dewa Bintang. Apapun yang terjadi, saya meminta Anda melindungi. Suara Sensi tiba-tiba terhenti dan setelah beberapa saat hening, tangannya perlahan turun dan formasi transmisi suara menghilang ke udara juga. Tidak apa-apa, Sensi mengangkat kepalanya, kekecewaan dan frustrasi yang tak ada habisnya memenuhi matanya yang indah. Apa yang awalnya dia pikir adalah hadiah dari surga, ternyata berakhir terlalu dini dalam waktu yang begitu singkat. Mungkinkah ini juga merupakan kehendak surga? Vanishing Moon Celestial Palace mempertahankan kecepatan tertingginya saat melesat menuju wilayah ilahi timur yang jauh. Sebagai salah satu kapal perang terbaik di alam semesta, kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan sulit diimbangi oleh Kianya, tapi Yun Ce masih merasa kapal itu bergerak terlalu lambat. Yun Ce,
Pada akhirnya kamu dan aku adalah guru dan murid, jika kamu masih menghormatiku sebagai gurumu, maka berjanjilah padaku hal terakhir, aku ingin kamu segera bersumpah untuk tidak pernah melangkah ke alam para dewa. Bahkan jika kamu benar-benar memasuki alam para dewa, kamu tidak akan dapat menemukanku, dan jika kebetulan, kamu dapat menemukanku, aku pasti tetap tidak akan bertemu denganmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi tuanmu. Semua ikatan kami telah terputus dan kami tidak saling berhutang apapun. Apapun yang aku, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, ingin lakukan, kapan hal itu pernah merosot hingga aku harus menjelaskan diriku kepada makhluk fana dari alam rendah sepertimu. Aku adalah Dewa Bintang yang terhormat dan agung, tapi aku benar-benar datang menemuimu hari ini. Hal itu dengan sendirinya sudah memberi Anda kehormatan besar. Tapi bukan saja kamu tidak merasa sangat bersyukur, kamu sebenarnya ingin mencoba melampaui kepalaku. Aku tidak punya pilihan selain mengandalkanmu selama tahun-tahun yang kita habiskan di Blue Pole Star, tapi saat ini, apa yang kamu lakukan di depanku? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk meminta bertemu dengan saya? Dan kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga aku harus menjelaskannya kepadamu? Cepat, cepat, enyahlah. Kamu, ini, tolol besar ini, wah. Yunce, Caizi, saya ingin kalian berdua menjadi suami istri mulai hari ini dan seterusnya. Selalu ada jurang yang dalam di hati Caizi. Saat ini kamu adalah suami Caizi, jadi kamu mempunyai tanggung jawab untuk tidak pernah membiarkan dia jatuh ke dalam jurang yang dalam. Yunce, 3 tahun dari sekarang, kamu tidak hanya harus melindungiku, kamu juga harus melindungi Caizi, melindunginya selama sisa hidupnya. Yunce, ingatlah baik-baik setiap kata yang kuucapkan padamu, kamu tidak boleh melupakan satupun. Kata-kata dan emosi yang tak terhitung jumlahnya diputar ulang secara kacau di kepalanya. Kekejamannya, tekadnya, air matanya, kata-katanya yang lembut, hal-hal yang telah dia percayakan kepadanya, masing-masing dari hal-hal ini menunjuk pada kebenaran yang paling tanpa ampun. Dia duduk di tanah, tubuhnya tak henti-hentinya diguncang oleh getaran, dan gigi yang dia kepalkan erat-erat masih belum kendor kapanpun. Jika Anda tidak melihatnya dalam 5 tahun ke depan, maka Anda bisa melupakan untuk bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Kata-kata yang dikatakan oleh roh gagak emas padanya tahun itu juga merupakan alasan langsung mengapa dia bergegas menuju alam dewa. Sudah jelas sekarang bahwa roh gagak emas telah mengetahui tentang apa yang akan terjadi hari ini sejak lama, mungkin itu adalah Jasmine yang menceritakannya, atau mungkin itu berasal dari ingatannya sendiri di zaman purba. Kata-kata yang diucapkan oleh roh gagak emas, hal-hal aneh yang dikatakan dan dilakukan Jasmine, kebencian luar biasa yang dia miliki terhadap ayahnya sendiri, dan tindakan mempercayakan Caizi kepadanya. Seharusnya aku menyadarinya sejak lama, aku seharusnya menyadarinya sejak lama. Mengapa saya selalu begitu naif sehingga saya tidak pernah ingin berpikir ke arah itu? Jasmine, kamu bilang kamu membunuh banyak sekali orang dan kamu selalu menjadikan dirimu orang yang haus darah dan kejam, tapi aku tahu lebih dari siapapun bahwa kamu belum pernah membantai siapapun secara sembarangan atau tidak adil sebelumnya, meskipun kamu mewarisi kekuatan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Faktanya, saya bahkan mengatakan bahwa Anda tidak suka melihat tangan Anda berlumuran darah, dan Anda bahkan dengan tegas memerintahkan Caizi untuk tidak pernah mengambil nyawa orang lain dengan santai. Jadi semua darah yang menodai tanganmu, padahal itu demi dirimu sendiri. Kamu yang tidak diperlakukan dengan baik oleh dunia selalu memperlakukan dunia di sekitarmu dengan baik, untuk kakak laki-lakimu, untuk ibumu, untukku, dan untuk Caizi. Mengapa kamu tidak melarikan diri bersama Caizi? Caizi sangat bergantung padamu sehingga dia pasti bersedia mengkhianati alam Dewa Bintang bersamamu daripada kehilanganmu. Bahkan jika dia harus menjalani kehidupan sebagai buronan,
selalu harus hidup di bawah bayang-bayang gelap orang lain. Kamu jelas pintar, tapi kenapa kamu harus begitu konyol dalam hal yang satu ini? Karena sifat impulsif dan ketidaktaatanku, kamu telah memarahiku berkali-kali, namun apa bedanya kamu denganku dalam hal ini? Tangan Yun Ce perlahan mengepal dan di tengah tangan kanannya ada batu ilusi kekosongan yang diberikan Cai Zi kepadanya. Jika dia bisa tiba tepat waktu, jika dia punya kesempatan untuk mendekati Jasmine, ada kemungkinan dia bisa melarikan diri bersamanya, tapi dia bahkan lebih jelas lagi betapa kecilnya harapan ini. Alam Dewa Bintang tidak ragu-ragu untuk membuka penghalang jiwa bintang absolut untuk upacara ini, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Langkah kaki Heling terdiam saat dia berjalan mendekat dan bersandar ringan di sisi Yun Ce. Tatapan Yun Ce beralih ke arahnya. "Heling, aku." Saat dia mulai berbicara, Heling menyelanya dengan menggelengkan kepalanya ringan, "Tidak perlu mengatakan apapun dan aku semakin tidak ingin mendengar permintaan maaf darimu. Pada hari aku menjadi roh racunmu, aku sudah bilang padamu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan menyesalinya." Yun Ce terdiam. "Liner sudah mati. Saya tidak bisa melindunginya, dan saya tidak bisa menyelamatkannya. Faktanya, saya bahkan tidak bisa melihatnya untuk yang terakhir kalinya, jadi saya mengerti rasa sakit macam apa ini," kata Heling lembut. "Jangan dibiarkan dengan penyesalan yang sama seperti yang aku alami. Apapun akhirnya, aku akan menemanimu." "Heling," gumam Yun Ce pelan dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk jangka waktu yang lama. Keberadaan dan kata-kata Heling tidak diragukan lagi merupakan persahabatan dan penghiburan terbesar bagi dirinya saat ini. Hanya saja dia mengerti bahwa hutangnya padanya tidak akan pernah bisa dilunasi dalam kehidupan ini. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Bintang. Di bawah penghalang jiwa bintang absolut, alam Dewa Bintang yang luas telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Suasana di dalam alam Dewa Bintang lebih berat dari sebelumnya. Mereka semua sangat yakin bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di kota Dewa Bintang, namun tidak satu pun dari mereka yang tahu persis apa itu. Selain itu, ada lebih banyak penghalang jiwa bintang absolut daripada dua yang bisa dilihat oleh orang luar. Sebenarnya ada 4. Selain penghalang yang mengelilingi alam Dewa Bintang dan kota Dewa Bintang, ada 2 penghalang yang lebih kecil. Yang satu mengelilingi sejumlah orang yang sedang duduk bersila, dan yang terkecil ada di dalam penghalang kecil itu, dan hanya berisi sosok kecil dan lembut dari seorang gadis lajang. Jasmine. Rambut merahnya tergerai bebas dan gaun merah yang dikenakannya sangat kontras dengan wajahnya yang seputih susu, kesempurnaannya yang sedingin es mengandung jejak pesona yang mempesona. Dia diam-diam duduk di dalam penghalang, wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Hari ini akhirnya tiba. Ada 46 orang di penghalang lain itu, dan setiap orang dari 46 orang ini adalah orang-orang yang dapat mengguncang seluruh wilayah Ilahi Timur dengan satu kata kasar. Mereka adalah 9 dari 12 Dewa Bintang. Selain Moonflower, yang telah meninggal dengan kematian yang mengerikan, Jasmine dan Cai Zi, semua Dewa Bintang berkumpul di sini hari ini dan 46 sisanya terdiri dari 37 tetua alam Dewa Bintang. Di antara 46 orang ini, masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kultivasi alam master ilahi. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi tertinggi di wilayah Ilahi Timur. Mereka adalah landasan sebenarnya dari alam Dewa Bintang dan jika mereka mati, itu setara dengan kematian alam Dewa Bintang itu sendiri. Selain orang-orang ini, 3.000 penjaga bintang dari kota Dewa Bintang juga telah dikumpulkan saat mereka dengan penuh perhatian berjaga-jaga di samping penghalang itu. Mereka semua adalah penjaga, tapi mereka adalah penjaga dengan level tertinggi di dunia ini. Status salah satu dari 3.000 pengawal bintang ini setara dengan Realem King Agung dari dunia bintang tengah. Begitu pula dengan kekuatan mereka,
Jika seseorang ingin menjadi Starguard, pertama-tama ia harus menjadi Divine Sovereign. Jika seseorang menganggap pengawal bintang sebagai penjaga biasa, maka itu pasti akan menjadi lelucon terbesar di seluruh wilayah ilahi timur. Semua dewa bintang, 37 tetua, 3000 penjaga bintang, ini adalah kekuatan inti terkuat yang dimiliki alam dewa bintang. Itu adalah fondasi yang memungkinkan mereka berdiri dengan bangga di atas sebagian besar wilayah ilahi timur selama puluhan ribu tahun. Sekarang, mereka semua telah berkumpul di sini hari ini dan ini adalah pemandangan yang sangat langka bahkan sepanjang sejarah alam dewa bintang. Jelas sekali bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi hari ini. Itu adalah peristiwa penting yang menyangkut masa depan alam dewa bintang di mata mereka. Di dalam penghalang, Kaisar Dewa Bintang duduk di tengah, dan 8 dewa bintang lainnya serta 37 tetua duduk di sekelilingnya seperti bintang yang berputar mengelilingi bulan. Peristiwa ini sangat besar namun dunia menjadi sangat khusyuk dan sunyi. Hal ini berlanjut hingga suatu titik waktu tertentu di mana semua cahaya antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih cemerlang. Pada saat ini, para dewa bintang, yang seluruh matanya telah tertutup, membuka mata mereka secara bersamaan dan tanpa disuruh. Bintang-bintang yang beriak telah muncul, kata Dewa Bintang asal surgawi Tumi. Rajaku, waktunya telah tiba. Upacara penganugerahan dewa harus dimulai sekarang. Kata-kata itu menyebabkan semua dewa bintang, tetua, dan pengawal bintang menoleh ke samping, dan seluruh darah di tubuh mereka mulai bergejolak dan bergolak. Setelah pembukaan penghalang jiwa bintang absolut, 3000 penjaga bintang ini juga mengetahui tentang apa upacara ini dan apa artinya. Mereka tahu bahwa penganugerahan Tuhan yang dibicarakan jelas bukan penghargaan yang diketahui oleh seluruh dunia. Mereka berbicara tentang sebuah langkah sejati dari yang fana menuju yang ilahi. Kekuatan mendalam Kaisar Dewa Bintang telah mencapai batas kemanusiaan, batas yang belum pernah ditembus oleh manusia sebelumnya. Jika kombinasi kekuatan Dewa Bintang dengan kekuatan Dewa Bintang lainnya benar-benar dapat menyebabkan transformasi yang memungkinkan seseorang menembus batas-batas tersebut, maka apa yang berada di luar batas tersebut kemungkinan besar adalah jalan dewa sejati yang legendaris. Bahkan jika dia dapat melakukan kontak hanya dengan sebagian kecil darinya, Kaisar Dewa Bintang juga akan menjadi penguasa tertinggi semua yang ada di bawah langit, melampaui semua makhluk hidup lainnya, dan alam Dewa Bintang juga pasti akan mencapai ketinggian yang mereka miliki, belum pernah terlihat sebelumnya. Kaisar Bintang Dewa membuka kedua matanya dan menatap Jasmine, yang berada di dalam penghalang lainnya. Dia menghela nafas ringan sebelum berkata, Jasmine, aku tahu kamu sangat membenciku, dan fakta bahwa kamu membenciku juga pantas. Setelah upacara, apapun hasilnya, alam Dewa Bintang akan selamanya mengingat pengorbananmu dan aku juga akan selamanya bangga padamu. Mata Jasmine terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya sedingin es, alam Dewa Bintang akan selamanya mengingat pengorbananku. Heh, penjahat tua, mengorbankan putrimu sendiri demi memenuhi ambisimu sendiri. Apakah Anda benar-benar berani meninggalkan tindakan tercela dan jelek seperti itu dalam catatan sejarah? Kata-kata sedingin es itu menyebabkan ekspresi canggung muncul di sebagian besar penjaga bintang serta sejumlah dewa bintang dan tetua. Tidak ada riak yang muncul dalam ekspresi Kaisar Bintang Dewa. Sejak aku mewarisi posisi Kaisar Dewa Bintang, aku bukan lagi milik diriku sendiri. Semua pikiranku dan semua tindakanku harus mengutamakan alam Dewa Bintang. Sejak saya menjadi Kaisar Dewa Bintang, saya menjadi tidak layak menjadi seorang ayah. Sekarang alam Dewa Bulan memandang kita seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya. Alam Dewa Kerajaan Brahma selalu penuh dengan ambisi liar, dan retakan aneh telah muncul di timur primal chaos, sebuah bahaya tak diketahui yang bisa meletus kapan saja.
Jika mengorbankan satu orang akan memungkinkan alam Dewa Bintang naik satu level dan membuatnya tidak ada yang berani menindas atau mengancam kita. Lalu, meskipun itu adalah putriku sendiri, aku juga tidak akan ragu sedikit pun. Dan kamu, sebagai, tutup mulutmu. Jasmine dengan dingin menegurnya bahkan sebelum dia selesai berbicara. Matanya miring ke arahnya dan senyuman yang sangat dingin dan menghina terlihat di wajahnya. Sekarang kupikir aku akhirnya mengerti apa artinya ketika mereka mengatakan meskipun kamu menjalani kehidupan sebagai pelacur, kamu tetap menginginkan monumen kesucianmu. Penjahat tua, simpanlah kata-kata sombong dan muluk-muluk itu untuk dirimu sendiri. Aku khawatir jika kamu terus berbicara, kamu akan bergerak ke titik di mana air mata bisa keluar dari matamu. Di dalam penghalang, Jasmine mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Kaisar Bintang Dewa. Aku tidak ingin lagi mendengar omong kosongmu lagi, karena setiap kata yang keluar dari mulutmu membuatku mual. Sebaiknya kau ingat baik-baik hal-hal yang sudah kau janjikan padaku. Mulai sekarang, Anda tidak boleh membiarkan Caizi mengalami bahaya sedikit pun. Juga, sembunyikan apa yang terjadi hari ini selama Anda bisa. Jika tidak, meskipun aku menjadi hantu, aku juga pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah mendengar putrinya sendiri mengutuknya dengan racun seperti itu, Kaisar Bintang Dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Jangan khawatir. Seseorang hanya dapat melakukan upacara semacam ini sekali dalam hidupnya. Meskipun aku tidak layak menjadi seorang ayah, untuk menebus hutangku padamu, aku pasti akan memperlakukan Caizi dengan baik selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia membenciku sama sepertimu begitu dia mengetahui segalanya, aku juga pasti tidak akan membiarkan siapapun melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Selanjutnya, Kaisar Dewa Bintang berkata sambil tersenyum tipis dan nampaknya senyumnya agak bangga saat itu, kecocokan Caizi dengan kekuatan suci serigala surgawi jauh melebihi milik Sisu, jadi di masa depan, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya di alam semesta ini akan bisa menindasnya lagi. Rajaku, desak Dewa Bintang asal surgawi Tumi, setiap saat penghalang jiwa bintang absolut dipertahankan menyebabkan kita mengalami kerugian besar. Karena bintang-bintang yang beriak telah muncul, maka kita harus memulainya lebih cepat daripada terlambat. Di era kuno, kekuatan Dewa Bintang berasal dari bintang-bintang yang menghiasi alam semesta itu sendiri. Meskipun tingkat kekuatan Dewa Bintang setelah diwarisi oleh manusia sama sekali tidak sebanding dengan tingkat kekuatan Dewa Bintang sejati yang pernah ada pada era Dewa, pada akhirnya tetap mempertahankan esensi dan sifatnya. Terlebih lagi, Hari Bintang Berkilau adalah satu hari setiap 100 tahun di mana kecemerlangan dan kekuatan asal mula bintang-bintang berada pada titik terkuatnya. Pada hari inilah kekuatan Dewa Bintang berada pada titik terkuatnya, jadi tentu saja itu adalah waktu ketika upacara memiliki peluang terbaik untuk berhasil. Kaisar Dewa Bintang mengangguk pelan. Tatapan dia dan Dewa Bintang asal surgawi saling bersilangan dan cahaya aneh muncul di kedalaman kedua mata mereka. Dentang, dengan Kaisar Dewa Bintang sebagai pusatnya, formasi besar yang sangat besar menyala. Mengikuti isyarat yang dibuat oleh Kaisar Dewa Bintang, cahaya penghalang yang mengelilingi Jasmine tiba-tiba berubah. Setelah perubahan aneh terjadi pada penghalang jiwa bintang absolut, energi mendalam dari 9 Dewa Bintang dan 37 tetua terhubung dan bergabung bersama, dan tekanan yang sangat besar menekan Jasmine dengan kuat dan menguncinya di tempatnya. Tubuh Jasmine merosot tajam ke tanah. Meski sekuat dia tidak bisa menahan tekanan berat seperti ini dengan cara apapun. Faktanya, menggerakkan tubuhnya pun sangatlah sulit, apalagi menggunakan energi yang sangat besar. Penghalang yang dia segel di dalamnya bukan lagi penghalang jiwa bintang absolut murni dan meskipun dia adalah Dewa Bintang, dia tidak lagi bisa menghindarinya. Namun, dia tidak panik sedikit pun. Dia hanya menutup matanya dengan dingin.
Hanya saja bulu matanya bergetar tanpa henti. Yunce, tanpa aku, kamu masih memiliki Caizi. Ingat sumpah yang kamu buat padaku, sumpah yang kamu buat untuk Caizi, jangan pernah lupa. Caizi, tanpa aku, kamu masih memiliki Yunce, kamu harus peduli padanya, melindunginya dan jangan pernah membiarkan hati dan jiwamu benar-benar jatuh ke dalam jurang. Kakak, saat dia dengan lembut menggumamkan kata-kata itu di dalam hatinya, teriakan panik dan bingung tiba-tiba terdengar, mata Jasmine terbuka karena, yang cukup mengejutkan, itu adalah suara Caizi. Semua dewa bintang, tetua, dan penjaga bintang langsung melihat ke samping, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sosok halus dan berwarna-warni turun dari langit. Caizi tiba, dan sekilas, dia melihat kekuatan tersusun di bawahnya, sebuah pertemuan yang sangat mengejutkan hingga sulit dipercaya, serta Jasmine, yang berada di dalam penghalang independennya sendiri. Kakak, Caizi dengan keras meluncur ke bawah. Setelah melihat ini, Kaisar Bintang Dewa menghela nafas panjang dan berkata dengan suara tak berdaya, jangan hentikan dia. Bang! Tubuh Caizi dengan keras menghantam penghalang, tapi dia tidak mampu melewatinya. Dia berbaring di atas penghalang sambil berteriak dengan sangat heboh dan cemas, kakak, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang kalian semua lakukan? Katakan padaku, cepat beritahu aku. Caizi, Jasmine benar-benar bingung dan dia juga tidak bisa menjelaskannya. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa sakit dan setelah itu dia berputar dengan keras dan melihat ke arah Xing Juekong, penjahat tua. Kamu, sebenarnya, Kaisar Bintang Dewa menundukkan kepalanya dan menghela nafas, awalnya aku memberinya alasan yang cukup baik untuk menjauh, jadi aku tidak mengira dia akan kembali begitu tiba-tiba. Caizi memiliki pikiran yang cerdas dan hatinya juga terkait erat dengan milikmu, jadi mungkin dia merasakan sesuatu. Namun desahan lain keluar dari bibirnya dan desahan ini mengandung ketidakberdayaan yang mendalam. Caizi berbalik dan karena keterkejutan dan kegelisahannya yang luar biasa, wajahnya menjadi pucat pasi, kalian semua, apa yang ingin kalian lakukan pada kakak? Cepat lepaskan kakak. Lepaskan kakak. Caizi, sulit untuk menjelaskan masalah ini dengan beberapa kata, kata Kaisar Dewa Bintang. Baik, mungkin ini juga kehendak surga. Luangkan waktu untuk berbicara baik dengan Jasmine. Saat mengatakan itu, gerakan tangannya sedikit berubah. Cahaya yang bersinar dari penghalang itu menghilang dan kembali menjadi penghalang jiwa bintang absolut yang normal lagi. Caizi awalnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertabrakan dengan penghalang, jadi begitu penghalang itu berubah, dia langsung jatuh ke dalam dan tepat di atas tubuh Jasmine. Dia bahkan tidak menunggu untuk bangun dan berpegangan pada Jasmine ketika dia berkata dengan suara ketakutan, kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku, apakah mereka ingin? Suara dentang yang sangat keras tiba-tiba terdengar dan penghalang yang baru saja mendapatkan kembali bentuk aslinya berubah lagi. Kekuatan menindas yang mengerikan yang datang dari 9 dewa bintang, 37 tetua, dan batu giok ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun ke atas Jasmine dan Caizi, dengan kuat menekan keduanya. Jasmine menjadi tertegun, dan setelah itu ekspresinya tiba-tiba berubah ketika rasa tidak nyaman dan ketakutan yang sangat besar muncul di hatinya, penjahat tua. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat keluarkan Caizi. Semua dewa bintang, tetua, dan penjaga bintang juga sangat terkejut dengan hal ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Kaisar Dewa Bintang dan Dewa Bintang asal surgawi yang memiliki cahaya aneh yang bersinar di mata mereka. Dewa Bintang asal surgawi Tumi menghela napas ringan sebelum berkata, dengan demikian, persyaratan utama upacara telah terpenuhi dan upacara penganugerahan Dewa Raja kita akhirnya akan benar-benar dimulai. Suasana di kota Dua Bintang sedikit berubah dan semua penjaga bintang saling memandang. Di dalam penghalang,
Setelah mendengar kata-kata Dewa Bintang asal surgawi, mata Jasmine tiba-tiba menjadi gelap, ketika rasa takut dan kegelisahan di hatinya meletus seperti jutaan sambaran petir yang meledak di langit, menyebabkan semua darah di tubuhnya mengalir deras ke dalam kepalanya dalam sekejap. Penjahat tua, kamu. Empat kata pendek itu mengandung rasa sakit dan kebencian yang sangat mendalam, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Chaizi masih tetap berada di atas Jasmine dan dia begitu tertekan sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak, wajahnya yang putih pucat dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Rajaku, apa yang sebenarnya terjadi? Dewa Bintang Aster Surgawi Shenhu bertanya dengan alis berkerut. Para Dewa Bintang dan tetua lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Kaisar Dewa Bintang. Adegan yang terjadi di depan mereka benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Hehe, Dewa Bintang asal surgawi Tumi tertawa kecil. Rajaku, izinkan orang tua ini menjelaskan masalah ini. Upacara ini didukung oleh kalian semua dan kedua yang mulia juga akan mengorbankan diri mereka demi masa depan alam Dewa Bintang. Jadi mereka juga berhak mengetahui segalanya. Kaisar Dewa Bintang mengangguk pelan. Dewa Bintang asal surgawi Tumi tidak melihat ke arah Jasmine karena dia tahu bahwa dia pasti akan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, tatapan yang memberitahunya bahwa dia benci karena dia tidak bisa menggiling tulangnya menjadi debu. Sebaliknya dia mulai berbicara dengan suara yang sangat tenang, seperti yang kalian semua tahu. Kekuatan Dewa Bintang leluhur berasal dari garis keturunan Dewa Bintang dan kanon Dewa Bintang, yang ditinggalkan dari era para dewa. Dan di bagian dari kanon Dewa Bintang, ada halaman yang telah disegel. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Jadi wajar saja, tidak ada manusia fana yang berharap dapat memecahkannya. Akibatnya, kami tidak pernah bisa mengetahui apa yang tercatat di halaman itu. Tapi sekuat apapun segelnya, lambat laun segel itu akan mulai terkikis seiring berjalannya waktu. Jadi di zaman raja kita, segel itu akhirnya dibuka. Selain itu, halaman yang tersegel dalam kanon ilahi mencatat teknik pengorbanan darah yang memungkinkan kekuatan Dewa Bintang untuk digabungkan. Alasan mengapa halaman ini disegel jelas karena teknik pengorbanan darah ini terlalu kejam dan tidak berperasaan. Itu melanggar hukum surga dan masyarakat, jadi orang yang menyegelnya tidak ingin keturunan mereka mengetahuinya, dan bahkan lebih tidak menginginkan keturunan mereka untuk menggunakannya, tapi ini adalah sesuatu yang secara alami tidak akan dilakukan oleh Dewa Bintang asal surgawi. Teknik pengorbanan darah mengatakan bahwa kekuatan Dewa Bintang dapat digabungkan dengan Dewa Bintang lain melalui teknik ini, menyebabkan terjadinya transformasi pada kekuatan itu. Selanjutnya, untuk mencapai kombinasi ini, Dewa Bintang yang dikorbankan dan Dewa Bintang yang menerima pengorbanan harus merupakan saudara sedarah dalam satu generasi satu sama lain. Artinya juga orang tua kandung, saudara kandung, dan anak-anaknya sendiri. Lebih-lebih lagi, jika kamu mengorbankan satu Dewa Bintang, kesuksesan berarti kekuatan seseorang akan meningkat. Tapi jika seseorang ingin mencapai transformasi yang memungkinkannya menembus batas, maka jumlah pengorbanannya harus ada 2 Dewa Bintang. Apa? Ekspresi semua Dewa Bintang dan tetua sedikit berubah. Sebagai guru ilahi yang sangat kuat dan perkasa, setelah sampai pada hal ini, bagaimana mungkin mereka masih tidak memahami apa yang sedang terjadi? Gigi Jasmine digertakkan begitu keras hingga dia ingin mematahkannya saat seluruh tubuhnya bergetar. Chaizi juga jatuh pingsan seolah-olah dia terjebak dalam semacam mimpi buruk. Untuk 3 kerabat dalam satu generasi untuk menjadi Dewa Bintang adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah alam Dewa Bintang. Akibatnya, raja kita bahkan tidak pernah memikirkan metode ini pada saat itu. Bahkan setelah Yang Mulia Sisu mewarisi kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi, raja kita masih tidak berpikir untuk menggabungkan kekuatan Dewa Yang Mulia Sisu dengan miliknya. Bagaimanapun,
Itu hanyalah peningkatan kekuatan murni, jadi itu pasti tidak sebanding dengan kekuatan dua kekuatan Dewa Bintang. Tetapi pada hari itu 20 tahun yang lalu, kekuatan Dewa Pembantaian Surgawi yang telah tertidur untuk waktu yang sangat lama tiba-tiba bereaksi terhadap Yang Mulia Jasmine. Ini berarti Yang Mulia Jasmine memiliki kualifikasi untuk mewarisi kekuatan Dewa Pembantaian Surgawi dan menjadi Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Dengan demikian, Raja kita akan memiliki dua anak yang menjadi Dewa Bintang. Setelah itu Dewa Bintang asal Surgawi Tumi mengangkat kepalanya sambil menghela nafas dan melanjutkan, jika dia bisa menggabungkan kekuatan Dewa-Dewa Bintang dari dua Yang Mulia Sisu dan Jasmine, maka Raja kita mungkin bisa menyentuh jalan Dewa Sejati. Dan sejak saat itu, dia akan menggantikan Raja Naga sebagai penguasa tertinggi langit dan bumi, dan tidak ada lagi yang berani menindas atau mengancam kita. Ini adalah takdir yang diberikan surga kepada kita. Itu adalah berkah bagi Raja kita dan juga berkah bagi alam Dewa Bintang kita. Tetapi, masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya atas kehendak Raja kita. Jika Yang Mulia Sisu dan Jasmine tidak mau, itu akan sulit untuk diselesaikan. Jika Raja kita berusaha memaksa mereka, kedua Yang Mulia pasti akan menolaknya. Dan mereka bahkan mungkin meninggalkan alam Dewa Bintang selamanya. Dan jika seseorang melakukannya di belakang layar, maka persiapan dalam jumlah besar saja akan mudah dideteksi oleh Yang Mulia Sisu. Akibatnya, orang tua ini memberikan saran kepada Raja kita. Kami untuk sementara menyembunyikan fakta bahwa kekuatan suci pembantaian surgawi telah bereaksi terhadap Yang Mulia Jasmine. Setelah itu kami akan bertindak sebaliknya dan membiarkan Yang Mulia Sisu secara pribadi menemukan keberadaan teknik pengorbanan darah ini.